Rumput. Jika ada satu tanaman yang mendominasi dunia kita, inilah tanamannya. Menempati setiap bioma di bumi kecuali lapisan es. Rerumputan telah menjajah setiap bidang tanam, dari hutan tropis hingga iklim sedang, sabana hingga padang rumput, semak belukar hingga gurun. Manusia telah mengambil rumput ini dan membentuknya dari generasi ke generasi menjadi tanaman yang memberi makan dunia saat ini. Itulah rumput. Tanah air mereka adalah lautan rumput yang kami sebut meadow, prairie, pampas, veld, dan steppe. Padang rumput dunia. Padang rumput adalah salah satu dari 2 bioma di planet kita yang sepenuhnya didominasi oleh satu kelas tumbuhan. Daerah padang rumput terjadi di iklim kering yang relatif sedang, baik di garis lintang tengah atau di daerah dataran tinggi seperti Himalaya dan Andes, di mana curah hujan tidak mencukupi untuk pertumbuhan pohon, atau di mana kondisi historis seperti kebakaran yang menyebar atau pengembalan hewan besar telah mencegah pohon mendapat pijakan. Jadi, Anda mungkin pernah mendengar istilah prairie dan stepa, dan mungkin juga pampas dan veld. Istilah-istilah ini lebih bersifat regional dalam penggunaan daripada teknis. Prairie hampir secara eksklusif digunakan untuk merujuk pada padang rumput Amerika Utara, dan merupakan kata yang dipinjam dari pemukim Prancis awal ke wilayah ini, yang berarti padang rumput dalam bahasa itu. Stepa sebagian besar mengacu pada padang rumput Eurasia dan diambil langsung dari kata Rusia untuk bioma ini. Pampas adalah kata yang paling umum untuk padang rumput yang luas di bagian tengah selatan Amerika Selatan yang berasal dari kata keca untuk dataran. Veld dalam bahasa Afrikaans untuk bidang adalah istilah lepas untuk menggambarkan negara dataran tinggi Afrika Selatan bagian timur yang terkadang berupa padang rumput tetapi mungkin juga semak belukar. Karena rerumputan merupakan tumbuhan berbunga, padang rumput berubah menjadi warna cerah selama musim reproduksi tumbuhan yang terjadi pada musim semi di pertengahan garis lintang dan pada awal musim hujan di daerah-daerah tinggi subtropis. Jadi di belahan dunia mana kita bisa menemukan padang rumput? 2 benua utara, Amerika Utara dan Eurasia merupakan sebagian besar. Wilayah daratan bioma ini dapat dataran besar di jantungnya terdiri dari padang rumput. Dan padang rumput belahan selatan sebagai perbandingan memiliki daerah lebih terisolasi. Padang rumput Amerika Utara membentang tak terputus di daratan luas dari Alberta, Saskatchewan dan Manitoba di Kanada Selatan dan timur ke bagian tengah Amerika Selatan, termasuk negara bagian Montana, Dakota, Minnesota, Wyoming, Nebraska, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma, New Mexico, dan Texas. Di wilayah ini Di Amerika Utara, ada puluhan juta bison yang berkeliaran di padang rumput sebelum pembantaian massal tahun 1800-an. Dan jangan lupa bahwa padang rumput Amerika Utara dan Eurasia menyebabkan evolusi hewan yang mungkin paling penting dalam sejarah manusia kuda. Seperti yang telah disebutkan, sebagian besar wilayah padang rumput alami ini telah lenyap digantikan oleh pertanian, seperti kualitas tanah dan kesesuaian iklim untuk tanaman serealia. Tetapi tidak seperti bioma lain yang telah berkurang oleh aktivitas manusia, padang rumput benar-benar baru saja disesuaikan. Karena yang menggantikan padang rumput ini adalah hanya lebih banyak rumput. Domestikasi berbagai spesies famili rumput menjadi tanaman serealia dianggap sebagai salah satu kunci perkembangan peradaban manusia. Gandum, jagung, beras, barley, oat, gula, dan banyak lagi tanaman pangan yang secara langsung atau melalui pakan ternak memberi makan kita. Semuanya adalah rumput. Jadi, keluarga tumbuhan sederhana yang menjajah dunia dan kemudian menjadi makanan kita ini dapat dianggap dalam banyak hal sebagai yang paling penting di dunia kita, dan itu adalah padang rumput.